Duel sengit bakal segera tersaji di laga ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia selaku tuan rumah ditantang tamunya yaitu timnas China. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 5 Juni 2025 tahun ini. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil habis-habisan di laga melawan Cina ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jai Eases dan kawan-kawan agar bisa melaju ke babak selanjutnya yaitu ron keempat. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini timnas Cina akan berupaya bangkit usai menelan 2 kali kekalahan beruntun dan berada di dasar klasemen, namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu tampil menyerang dan meraih kemenangan penuh. Apalagi di pertandingan ini timnas Indonesia bermain di kandang sendiri yang tentunya akan disaksikan oleh puluhan ribu supporter timnas Garuda. Menghadapi timnas Cina ini, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh 2 pemain andalannya, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain ini mengalami akumulasi kartu saat berhadapan dengan timnas Bahrain di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Menghadapi timnas Cina ini, timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada 26 Mei bulan ini. Mereka akan melakukan training camp di Bali untuk membangun kerjasama yang baik dan memperpadu antar semua pemain. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga melawan Cina di 5 Juni nanti? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China di laga penentuan matchday ke-9 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu saat menghadapi timnas Bahrain, tak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero sebagai pilihan utama ketika melawan Cina nanti. Ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk membuktikan kemampuannya di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Pengalamannya bermain di banyak klub Eropa akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan ketika melawan Cina di 5 Juni mendatang. Selain mempunyai refleks yang sangat baik serta ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan, maka tak heran jika pemain asal Palermo ini akan menjadi starter saat melawan Cina di 5 Juni 2025 ini. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jai Eases. Rizky Ridho kembali menjadi starter saat melawan Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Persija Jakarta ini. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Ia menilai Rizky Ridho pemain yang tidak pantang menyerah. Selain itu, Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi. Dalam melawan Bahrain kemarin, ia mencatatkan 2 tackle bersih. Yang pertama langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan kedua ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Jai Eases menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Jai Eases lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Jai Eases juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Jai Eases juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Cina. Sementara untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana Sandy Walsh dan Calvin Verdong akan mengisi posisi ini. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda.
Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat pemain asal Copenhagen ini selalu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas China. Sandy Walsh mempunyai lebih banyak pengalaman di skuad Garuda. Selain itu, Sandy Walsh juga terlihat lebih tenang dalam menjaga pertahanan dan membantu penyerangan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan Cina nanti, Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert. Lanjut untuk sektor gelandang tengah atau pemain tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Haye. Joy Pelopesi sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda melawan timnas Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomal SK itu. Selain itu, dengan hadirnya Pelopesi, permainan Tom Haye lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda di lini depan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Emiliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Di laga menghadapi Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Jika Emiliano Jonathan nanti resmi, maka pemain ini wajib starter saat melawan China. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali membahayakan pertahanan lawan. Sedangkan Ragnar Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Emiliano Jonathan dan Ragnar di sisi kanan dan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat melawan Cina nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di lini depan bersama skuad merah putih. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia di saat timnas Indonesia versus timnas China di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.